Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya saja orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang apabila dzukira disebut nama Allah, wajilat gemetar hati mereka, wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Tuhan mereka itu, zadat hum iman, menambah kepada keimanan mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka itu. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat yang kedua. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir setelah lama sekali kita tidak bertemu. Kalau mengaji satu hari lewat media kan. Jadi kemarin dikontak kita oleh Ibu Wajah, mulailah mengaji balik. Dia mau ke rumah mulai mengaji nanya. Enggak, kalau dan cakia, kalau lah sepakat kita mengaji balik. Sabuk mau saji makin dijawahin tu makin teori awak. Kalau kita kedinginan makin dijauhi api makin dingin. Jadi supaya kita saat kedinginan dakei api, dakei sumber panas, kan begitu. Nah, apa yang terjadi di negara kita kadang-kadang lah menjadi hantu, hantu itu di negara iwa kan hal yang menakutkan. Sebenarnya hantu itu kan tak ada. Dan tua-tua aku lah pernah mencari hantu. Bantu hantu. Cuman hantu ku ada. Maka hampir-hampir semua orang tahu dia hantu. Tapi nampak dulu. Rupanya hantu ku bisa jadi hal-hal yang menakutkan. Dan hal-hal yang dipertakuti orang yang lain. Awas, hantu di sini. Jadi wabah kini kok lah menjadi hantu. Sehingga sadunianya orang dihantui oleh wabah. Bagi kita itu kan tidak lain dan tidak bukan, apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kita kan semuanya musibah. Yang musibah itu sendiri kan hal-hal yang tidak kita inginkan. Hal-hal yang kita tidak suka itu menimpa dan terjadi pada diri kita, pada harta kita, pada anak-anak kita. Jadi apapun yang menimpa kita, yang kita tidak ingin itu terjadi, tidak suka atau benci, namanya musibah.
kullu ma'adal mu'min, apa saja yang mengganggu, yang menyakitkan orang mukmin, itu bisa dikatakan musibah, atau sesuatu yang dibenci oleh seorang mukmin terjadi pada dirinya, itu musibah. Nah, bagi orang mukmin, virus atau wabah atau apalah namanya kini, apakah itu diciptakan oleh bangsa tertentu atau tidak, itu tidak urusan awak. Menjadi itu telah terjadi. Nah, bagi kita orang mukmin itu musibah. Tujuan musibah itu diizinkan oleh penguasa alam semesta, oleh Rabbul Alamin. Bagi orang mukmin itu kan ujian. Nah, ujian cakap itu ada berbentuk ketakutan. Walana baluannakum bisyai'im minal khawfi wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi. Demi sungguh pasti kami akan mencobai kamu bisyai'in. Syai'in itu maknanya sesuatu, tapi penekanannya kepada sedikit, tidak banyak. Jadi sedikit, tidak banyak, tidak lama, yakni berupa ketakutan. Apapun hal-hal yang menakutkan seseorang mukmin, itu ujian baginya. Ya, itu cobaan, namanya bala. Kalau bahasa kami di Kambang Budi, perkenalannya dibalai. Jadi kita selaku orang muslim dibalai, dicobai, diuji. Yang diuji kesabaran kita lah. Kita tidak mengkaji tentang virusnya doh. Kita tidak mengkaji tentang coronanya doh. Kita tidak mengkaji cara-cara ahli begini nak. Yang kita kaji itu namanya musibah, itu namanya bala. Jadi apapun yang menakutkan, ya bala. Bala itu kan cobaan. Wala nabluwannakum, demi sungguh pasti. Wala nabluwannakum, demi sungguh pasti kami akan mencobai kamu dengan sesuatu berupa ketakutan. Ketakutan itulah yang kita sedang dicobai. Ada nama kalabian amik takutnya, sehingga lebih takut lohnya ke situ daripada ke Tuhan, daripada ke Allah. Lebih bergantung dan yakinnya kepada penjagaan dirinya dan penjagaan para ahli daripada ke Tuhan. Tapi orang beriman, karena mereka menganggap itu ujian yang diizinkan terjadi oleh penguasa alam, lari ke penguasa alam. Jika kita pagi kini kau nak itu, cuma ikut pembuka kaji kan. Itu kita setakut apapun kepada sesuatu, sampai kita mengadu, sampai kita meminta, sampai kita bersandar, sampai kita memohon, sampai kita curhat, sampai kita bergantung, adalah penguasa alam, Rabbul Alamin. Ke situ kita lari. Usaha ikhtiar kita jalani, tidak boleh tidak dijalani. Kita dikasih oleh Allah alat-alat untuk menjaga diri, termasuk akal, termasuk pikiran. Pikiran kita jalankan, usaha kita jalankan, kemampuan kita jalankan. Tapi kita meminta, memohon katih langit, bukan katih langit, kalangit kepada Allah kan. Jadi karena kita pahami adalah ujian, jadi yang namanya ujian cukup itu kan untuk menguji kita saja. Sabar, tabah, rida, apa yang kita kerjakan, kita diuji, apakah hal-hal yang sesuai dengan petunjuk atau tidak, apakah kita menempuh jalur yang salah atau tidak, kan itu juga ujian. Nah, jadi usaha-usaha sebagaimana yang dianjurkan oleh para ahli kesehatan, para pengamat, para peneliti, para ahli, kita jalani selaku manusia, kita jalani. Nah, apalagi besok masuk namanya new, apa so
Ndak ibu nun tua-tua ko apa sono tu. Normal. Kita berusaha. Cuman kita ndak apa nama. Ketika itu semampu kita jalankan, tapi jangan lupa katih tu. Nama menjaga, nama melihara, nama melindungi. Iya dia, nama saya Rabbul Alamin. Untuk itu kalau kita ke surau ko kan pergi beribadah. Ke masjid kan pergi beribadah. Kita ke surau, tapi usaha kita ke surau tu kita jalankan. Kalau anjuran kita pakai masker, ya pakai masker. Kalau bawa sajadah, ya bawa sajadah khusus. Atau segala macam kita jalani. Cuman jangan lupa kita langi. Bacalah keluar rumah tu doa bismillah. Kan begitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla dan segala macam. Beko pagi-pagi beko bismillahilladzi la yadur. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa samiul alim 3 kali kan begitu kan? Atau bacalah hasbiyallah alaihi tawakkaltu 7 kali. Walaupun hadis itu lemah menurut satu versi, tapi ulama lain mengatakan hadisnya boleh dipakai. Atau bacalah Allahumma inni as'aluka al-afiyata kan, dan la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku 10 kali, dan seterusnya baca kul. Itu kan penjagaan diri nama itu. Yakinilah yang menjaga kita adalah penguasa alam. Bukan kemampuan, bukan kepintaran, bukan kehebatan, bukan kepiawaian, bukan kekuatan kita yang menjaga diri kita. Kita kan la haula wala quwwata. Tak ada daya kita pun Allah yang memberi. Kekuatan pun kita pun Allah yang memberi. Hanya itu yang perlu kita pahami. Usaha kita, upaya kita, kemampuan kita, potensi yang kita miliki, kita pakai. Harus dipakai. Bahawa supaya kita bisa menjaga diri. Bahawa supaya kita bisa melindungi diri kita sendiri. Salabiah no. Mendongak ke langit. Ada zikir pagi, ada zikir sore, ada zikir malam. Nunam perlu keyakinan. Keyakinan bahasa nama menjaga kita, melindungi kita. Iya, pencipta kita. Pencipta kita. Bukan kemampuan. Kemampuan tu usaha cuma. Semua ibu ubek. Nambah ubek berusaha. Tapi nak ubek nak menyembuhkan tu. Ubek tak pernah menyembuhkan. Yang menyembuhkan basuh ubek penyakit, basuh penyakit ubek. Sembuhnya atas. Jangan lupa. Sembuh di atas izin Allah. Basuh penyakit ubek. Batamulu ubek penyakit. Ditunjukkan oleh doktor. Doktor yang telah berilmu tentang itu. Tinggal menunggu kesembuhan. Kapan sembuh kata yang di langit sembuh. Kapan tidak sembuh belum sembuh. Dan usaha kita baube. Tiba di baube. Kira-kira begitu. Sebagai pembuka kaji. Kan pembuka kaji. Yang kedua, gunanya kita mengaji ko mangana-anganan kita boleh kok lupa. Di antaranya kok lupa bila kita kepada pegangan hidup kita, kepada petunjuk agama kita, kepada apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sebagai utusan Allah. Itu di antara guna mengaji. Karena apa? Ajaran agama kita kok lah lengkap. Kecil oranglah paripurna. Sempurnalah sampai kepada puncak kesempurnaannya. Sehingga tidak ada sisi-sisi kehidupan kita, gerak-gerik kita, kapan, di mana saja, dalam keadaan apapun yang tidak ada tuntunannya. Yo tekan tu ada bimbingan. Betul lah hadis-hadis. Menguak oleh basin ada tuntunannya. Tidak ada yang siwak ada tuntunannya, melakukan baju, melakukan trompa ada tuntunannya, KWC makan semuanya tidak ada yang tidak ada tuntunan. Karena agama kita kalah
Sempurna. Mati Nabi Muhammad tandalah sempurna agama. Cuma masalahnya barangkali kita tidak mendalami, tidak mengajarkan, atau tidak tahu, atau tidak mau mencari tahu ajaran agama kita. Kalau terjadi wabah bagaimana kita? Lah ada ajarannya kan? Terjadi penyakit bagaimana sikap? Lah ada tuntunannya. Nah, jadi gunanya kita mengaji, salah satunya menganan itu. Jadi kaji ko main kita ialah menganan kita ialah tentu termasuk bagi tahu ni tak tahu. Bagi tahu tak tahu. Apalagi kita berkumpul di rumah Allah. Yang kita pelajari kitab Allah. Kitab Allah itu adalah rahmat. Syifa'u wa rahmah. Syifa penyembuh. Di dalam Al-Quran itu ada kesembuhan daripada berbagai macam penyakit, terutama penyakit yang ada di Syifa'ul lima fis sudur. Dan Al-Quran itu rahmat, sehingga dikatakan Allah turunkan satu yang merupakan kesembuhan dan rahmat dalam surah Al-Isra. Nah, ketika orang masuk musaji dengan niat yang benar, tujuan yang lurus, ikhlas, apalagi di musaji sekolah di surah Coko itu dibacakan ayat-ayat Allah. Bukan hanya dibacakan saja, malah dijelaskan ayat-ayat Allah sesuai dengan tafsirannya. Itu rahmat. Rahmat. Sehingga hendaknya dapat menambah zadathum iman. Nah, kita arahkan kaji kita ke situ. Kalau mukadimahnya lah selesai. Pembuka kaji kita pagi hari ini adalah di antara kebahagiaan seorang muslim atau seorang mukmin itu adalah setiap kalinya datang ke masjid, ke rumah Allah, apakah namanya surau, atau namanya musalla, atau musaji bahasa Arabnya, datangnya dengan niat yang benar, bukan hanya untuk salat, tapi juga untuk ta'lim, di mana dalam ta'lim itu dibacakan ayat-ayat yang dibacakan itu adalah rahmat. Bahwa supaya kita mendapat rahmat, setiap ayat yang dibacakan dua. Yang pertama istima', dengarkan. Yang kedua diam. Wa idza quriyal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-A'raf surah ke-7 ayat 24. Supaya la'allakum turhamun. Ujungnya kan la'allakum turhamun. Al-A'raf surah ke-7 ayat 24. La'alla, agar supaya. Kalau arti asalnya mudah-mudahan, katanya taraji. Kalau di bawah kata namanya taraji, mudah-mudahan, semoga. Tapi kalau dari Allah kepada kita, tidak semoga, dialihkan maknanya menjadi supaya, agar, supaya, likai, agar supaya kamu tu diberi rahmat, agar supaya kamu tu dikucuri rahmat, diberi rahmat ketika Al-Quran itu dibacakan. Karena Al-Quran itu rahmat, ya. Dua, istami'u, istima', dengarkan sungguh-sungguh. Ansitu, diam, fokus. Kalau tidak dapat rahmat. Satu ya. Kita baca hadis Nabi. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim begini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah.
tidaklah berhimpun berkumpul suatu kaum. Kaum itu kan beberapa orang. Mode kini ko kita kalau kaum namanya. Berkumpul. Fi baitin, dilah salah satu daripada rumah-rumah Allah di muka bumi itu masjid. Masjid itu kan Baitullah. Baitullah fil ardi masjid. Rumah Allah di muka bumi itu masjid. Bukan berarti Allah punya rumah dan Allah berumah. Tapi rumah Allah itu untuk memuliakan, ditazim. Jadi maknanya rumah yang dibangun untuk beribadah kepada Allah. Jadi bangun masjid namanya Baitullah. Masjid itu rumah yang dibangun atau bangunan yang dibangun untuk beribadah kepada Allah. Amanku nama masalahnya Baitullah. Rumah Allah. Jadi majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, di mana mereka di situ yatluna kitab Allah. Yatluna, mereka membaca kitab Allah. Satu. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajari di antara mereka. Dua. Illa nazalam alaihimus sakinah, melainkan turun atas mereka sakinah, ketenangan. Sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat. Ada. Wa hafathumul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat-malaikat. Wa zakarahumullah fi man 'indah, Allah menyebut-nyebut mereka Allah kepada makhluk-makhluk yang ada di sekelilingnya. Rawahu Muslim. Mari kita simak sedikit hadis itu. Yang pertama, dalam surah Al-Isra dan ayat-ayat lain dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah rahmat. Rahmat yang Allah turunkan. Sehingga siapapun yang membaca, mempelajari, mentadaburi, lebih-lebih siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran itu, dia sudah mendapat rahmat. Dan rahmat itu ada dinyo. Selama Al-Quran itu ada dinyo, selama Al-Quran itu dipaciknya, dipelajarinya, dipahaminya, dilaksanakannya, berarti lah bersama dengan rahmat. Langkah pertama, supaya kita diberi rahmat, mendapat rahmat. Kadang-kadang rahmat turun kita nak dapat dah. Kan? Ini ada kalau rahmat turun kita nak dapat. Kan tak setiap hujan turun orang dapat menikmati hujan. Karena ada orang yang tidak mau memanfaatkan hujan. Mari kita baca ujung ayat. La'allakum turhamun. Semalam kajian kita ditampik di pondok itu, kaji kita lah ditayangkan. Kita sambung ke sikoko pagi di ladang Cakiah ko. La'allakum turhamun, supaya kamu turhamun. Turhamun itu majhul itu. Tidak mendapat rahmat dah. Dirahmati. Tidak mendapat dah. Kalau mendapat dengan di lain tu. Supaya kamu diberi rahmat. Rahmat yang turun tu dapat di kamu. Berarti kamu diberi. Contoh. Ada seseorang datang ke Sarawak ko membawa ko ani bawa ni oleh-oleh lah buat dia. Dionggok no siko. Lah tiba hadiah tu ke Sarawak. Lah hadiahnya tahu tonggok lata-lata hadiah tu di siku lah tonggok di siku hadiah tu. Nah hadiah nanti tu bagaimana supaya kita dihadiahi. Nyalun tentu kita nak duduk siku dapat hadiah, tapi bagaimana supaya kita dihadiahi. Tertangkap sampai situ. Kalau memang hadiah, kok maco, kok roti, kok kue, kok
kok sembako, kok alah namanya. Bah supaya kita pertama nampaan harok kita. Tahu? Harok kah? Harok kah? Harok kah boleh nampaan harok kita ingin juga hadiah tu. Sebab kau hadiah awak butuh. Nampaan harok awak, nampaan ingin awak. Nampaan awak memang senang juga hadiah tu. Contohnya begitu. Karena bisa jadi walaupun hadiah tu ada di surau di masjid awak, tapi awak ndak ada nampak harok, bisa jadi kita ndak dikasih hadiah. Mudah-mudahan tatangkok kiasan nama kuah. Bagaimana supaya kamu dirahmati? Tiba dia hadiah, dia hadiahi, diberi, diagia. Barang no lah dogo. Lado barang no. Lado barang lo tonggo. Bagaimana supaya kita dapat? Nah, namanya dia hadiahi, diberi, diagia. Namanya turham. La'alla supaya kamu dirahmati. Ayat itu bilang istami'u. Bukan hanya dengarkan, bersungguh-sungguh mendengarkan. Sebab nanti bokorah rahmat. Al-Quran tu syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Lil untuk siapa? Lil mu'minin. Bukan lil kafirin. Lil mu'minin. Syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Surah Al-Isra' tu. Karena Quran itu adalah rahmat dan turun, nalah diturunkan Allah. Bagaimana supaya kita rahmat nalah turun nalah tiba itu kita diberi rahmat. Wa idza quriyal Quran, pertama apabila dibacakan Al-Quran itu di hadapan kamu atau kepada kamu atau ke kamu, mari ko dibacakan. Istami'u fastami'u lahu, maka sungguh-sungguhlah, karena istami'u itu maknanya sungguh-sungguh. Maka sungguh-sungguhlah kamu mendengar. Ani kedengaran. Yang kedengaran apa? Lahu. Fastami'u lahu. Bersungguh-sungguhlah kamu mendengarkan baginya Al-Quran yang dibacakan itu. Mendengar lagi, tapi kau tak Quran kau mendengar. Stami'u lahu. Dan kedua, ansitu. Ansitu itu hentikan pembicaraan. Tujuannya apa? La'allakum supaya kamu dirahmati. Dan dengan begitu nanti zadathum imana. Ayat-ayat itu nanti menjadi penambah keimanan. Oh, makin. Sebab ayat itu walaupun dibaca, tapi kalau kita tidak menyimak, tidak memahami, kita tidak orang Arab. Kita tidak orang Arab, kita tidak mengerti bahasa Arab. Ada ayat itu yang perlu dijelaskan dengan tafsirnya. Kita simak, kita dengar. Kalau kita simak, kita dengar, kita fokus, ujungnya bisa zadathum menambah. Ayat itu bisa menambah iman terhadap orang yang beriman. Tapi kalau dia tidak menyimak, tidak mendengar, tidak fokus, tidak menambah dia. Kita simak ayat. Wa idza tuliyat alaihim, tuliyat, dibacakan kepada mereka, diiringi dengan penjelasan itu biasanya. Karena makna tuliyat itu membaca dengan mengiringi pemahaman. Tuliyat dibacakan kepada mereka ayat-ayat itu zadathum imanan, menambah iman mereka. Ayat yang dibacakan, ayat yang didengarkan, dan ada yang menjelaskan.
walaupun manfaatnya ada, fadilahnya ada, pahalanya ada, keistimewaannya ada membaca Quran atau dibacakan Quran, meskipun kita tidak tahu apa maksudnya, apa artinya, tetap ada fadilah. Dibaca orang Quran, kita nyimak, tahu nak tahu gitu, artinya maksudnya, tetap ada fadilahnya. Ada fadilahnya. Ada pahalanya. Ada rahmatnya. Ada ketenangan kita. Iyalah, sebab yang dibaca itu kan Quran. Orang mengerti tidak mengerti Al-Quran, kalau dibaca Al-Quran di dengannya ada pengaruh ke jiwanya. Itulah uji tes itu. Tapi nyo tak dapat petunjuk dah. Sebabnya tak apa? Tak paham. Tak dapat petunjuk. Tak tahunya maksudnya isinya. Itu makanya di samping itu kita disuruh mentadaburi. Tadabur. Memahaminya, mempelajarinya. Kalau tak bisa, menyimaknya. Awak tak ahli Quran. Awak tak ahli tafsir. Awak tak memahami seluk beluknya. Perlu kita menyimak. Tak bisa mengajar, belajar. Gitu kan? Supaya iman itu bertambah. Mari kita baca hadis sekali. Jadi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah. Tidaklah berkumpul orang di salah satu rumah Allah, masjid atau surau atau musalla nikah. Yang mereka tu yatluna kitab Allah, mereka membaca. Kata para pakar bahasa, beda antara qiraah dengan yatluna, qira'an dengan tala. Yaqra'una, yatluna berbeda. Kalau yaqra'una bisa sembarang apapun yang kita baca. Apapun yang kita baca namanya qiraah. Tapi kalau yang kita baca itu kitab suci, tilawah. Ada juga memahami beda qiraah dengan tilawah. Tilawah membaca diiringi pemahaman. Kalau tidak paham kita, ada yang memahamkan sehingga kita mengerti. Ulaika yu'minuna bih dalam surah Al-Baqarah. Mereka itulah orang yang betul-betul beriman kepadanya. Kini mereka mempelajari, yatluna, mereka membacanya. Wa yatadarasuna, mereka saling mempelajarinya. Sesama mereka tentu ada guru. Rasanya tak bersolah dan mau kajinya, beraja tak berguru kau tak bersolah dan kaji. Membaca buku itu guru. Kan guru. Tapi ada kita kau yang tak bisa berguru ke buku saja. Harus ada namanya lihat buku tu. Otodidak tu baik. Otodidak tu bagus. Belajar sendiri bagus. Tapi ada nanti kalau kita kurang dasar, tidak paham, tidak mengerti, otodidak bisa salah kesimpulan. Maka tetap harus kita berguru. Kita tidak bisa bertanya kepada buku dan buku tidak bisa menjawab. Buku tidak bisa mencegah, buku tidak bisa melarang. Buku tidak bisa menasihati kita, tidak bisa mengkritik kita. Buku tidak bisa menegur kita. Semua nanti belajar dengan ke internet. Belajar ke internet, dia tidak bisa ngapa-ngapa. Tapi kalau guru langsung bisa bertanya, bisanya tahu situasi dan kondisi kita. Kalau di buku kan sesuai selawat saya. Nggak cocok betul. Bukan tidak ada faedah, bukan tidak ada manfaatnya atau tidak bagus. Tapi tetap harus ada guru. Semua yang hafal Quran kan. Hafal Quran tu kalau tidak disimakkan oleh guru, kita tidak tahu salah tidak salah. Panjang pendek, di ma ibtidaknya, di ma wakafnya. Itu penting bagi guru. Menghafalnya, membacanya teruslah. Tapi jangan lupa menyimakkannya kepada guru. Nah, sama dengan kaji waktu. Ini bagaimana supaya Al-Quran itu betul-betul berfaedah, bermanfaat? Itu yatlunahu yatadarasunahu. Mereka mempelajari bersama-sama di rumah Allah.
melainkan turun atas mereka sakinah. Tahu sakinah? Tenang. Tenang itu didapat setelah goncang. Yang namanya sakinah diperoleh awak ko hati itu ndak resah, gelisah, atau ndak tantu memang. Dibaca Quran, dipelajari Quran, atau didengarkan, dia bisa tenang. Sakinah. Manasakan itu adalah tenang setelah bergelombang, bergejolak. Kita nak kaji itu, yang kita kaji berikutnya. Ghasyiathumur rahmah. Ghasyiah mereka diliputi. Gisyak tu selimut, diselimuti oleh rahmat. Selama mereka berada di rumah Allah, mempelajari Quran, menyimaknya, mempelajarinya, ditutupi, diselubung oleh rahmat. Adakah orang yang dapat rahmat ketika rumah Allah? Bisa jadi ada, tapi banyak nan dapat. Salah satu kita masuk masjid itu kita baca tu waftahli abwaba. Karena rahmat itu ada di masjid, tapi ada orang yang dapat rahmat, adalah. Yang cakoyo ke jiwa. Hadiah ada, tapi kita tidak dapat. Apakah semua orang yang datang ke masjid dapat rahmat? Ya mudah-mudahan ya, tapi barangkali ada yang tidak. Bisa jadi kepacaan, bisa jadi ramai-ramai, bisa jadi sisu-sisunya, bisa jadi pul dapat dia kan. Mudah-mudahan kita dapat rahmat. Ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Mereka diliputi oleh malaikat. Malaikat pun hadir. Sebantali kita bubarlah malaikat. Karena malaikat ikut menyimak. Bahkan kalau ada jin siko ikut jin menyimak. Karena jin-jin itu ada di masjid, ikut menyimak. Itu hebatnya Al-Quran. Dan Allah menyebut-nyebut mereka-mereka aku di sisi Allah. Karena hari siang kita penggal saja. Kita penggal saja pelajaran kita. Dalam hadis yang kita pelajari itu adalah al-hathu ala talabil ilmi. Al-hathu ala talabil ilmi wal ijtima' lahu wa muzakaratuh. Ikut dorongan sangat untuk menuntut ilmu. Hadis itu. Kenapa? Karena di situ mempelajari kitab Allah. Berarti itu dorongan untuk mempelajari. Baca kita belajar. Kalau orang mau apa ibu-ibu pun tidak mungkin ke sekolah, ke pesantren. Tidak mungkin bawa buku. Kamu saji memanglah, kamu saji sajalah. Kalau ada guru mengajar, tidak berceramahnya tu. Ini ada yang berceramah, ada yang pidato, ada yang berorasi, ada yang betul-betul taklim. Taklim. Dan taklim betul-betul kita mempelajari ilmunya. Di masjid kolah tampak kaum muslimin yang tak sempat lain, tak ada waktu lain untuk datang ke sekolah, datang ke madrasah, datang ke perguruan-perguruan, datang ke pesantren. Di masjid tampak. Kan begitulah. Karena kita dituntut untuk terus berilmu sampai mati. Sampai mati jangan berhenti berilmu. Al-hassu. Jadi kok al-hassu dorongan sangat untuk terus berilmu. Dan yang kedua, asyraful ulum. Ilmu yang paling mulia. Yang paling bernilai. Adalah ilmu yang mempelajari, memahami kitab Allah. Itu ilmu yang paling mulia. Dua. Yang ketiga, di antara cara supaya kita dikucuri diberikan rahmat adalah simaklah, dengarkanlah, perhatikanlah Al-Quran yang sedang dibaca, apalagi dijelaskan, diuraikan. Itu yang ketiga. Nang kampe berkumpul di rumah Allah dengan niat ikhlas, di samping untuk salat, jolah tekana kita akan mengaji. Besok mengaji kok. Kamu itu usutaiknya lah undang. Kan ada bahasa orang suka usutai.
gurunya lah tiba ustaz ya. Gurunya lah undang. Jangan lupa. Lah undang. Jadi kita datang subuh cakur tu menganan kita mengaji. Jadi niat kita ke surau di samping salat adalah do untuk mengaji. Bahkanlah dikasih oleh abah-abah tadi oleh Pak Haji, jam pulang lo kita mengaji. Berarti lah do niat kita mengaji. Berarti kita berada di tempat yang paling mulia, dalam suasana yang mulia, sehingga malaikat pun ikut duduk bersama kita. Kita disebut-sebut oleh Allah di sisi hamba-hamba Allah yang lain yang di alam sana, disebut-sebut di samping rahmat nanti boh. Itulah fadilah keutamaan duduk di rumah Allah. Nangka berikutnya yang terakhir, tidak selalu Al-Quran yang dibaca itu menambah iman. Tidak selalu Al-Quran yang dibacakan itu menambah iman. Jadi kalau nyo nak menyimak, nyo nak menengah, nyo cengangak-cengangak saja. Nyo dapat rahmat orang, dua syaratnya. Itu, dua syarat. Turhamun kan? Bagaimana supaya dapat rahmat, menambah iman kita, mendatangkan ketenangan dan kenyamanan, ya simaklah. Semalam kita kaji, kalau guru mengaji, sabana mengaji guru teh. Guru tu sabana mengaji. Dan memang kaji ini dagiannya. Ya, kalau zaman kini itu kan zaman nenek-nenek pakai HP. Zaman nenek-nenek pakai HP. Ngaji untuk itu, kalau guru mengaji, HP jadi singkuan. Kegiatan lain hentikan karena awak mengaji, tidak ceramah. Orang tidak berorasi. Orang tidak berpidato. Orang tidak parang pandai membangkitkan semangat masa. Orang magian kaji. Namanya labu kami di antara orang kawak. Awak pilihan saya tidak berkeluan, jadi kasendok pilihan tidak berkeluan. Barangkali itu kaji wak, semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dipelihara, dijaga dari corona. Hantu corona. Dipelihara, dijaga kita. Jangan lupa berzikir. Jangan lupa berdoa, jangan lupa terus-menerus bertawakal kepada Allah. Usaha dijalankan. Protokol-protokolnya dilalunya. Tapi bergantung kita ke Allah. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.